Halo, ada yang tanya nih seperti ini, tapi saya baca dulu ya. Terlalu panjang nih soalnya. Oke, tak baca dulu. Jadi teknik pengambilan sampling. Jadi saya mau tanya tentang teknik pengambilan sampel. Saya meneliti tentang keputusan pembelian pada generasi milenial di satu kabupaten. Waduh, satu kabupaten, mantap. Generasi milenial di satu kabupaten ya. Nah, pertanyaannya, saya bingung menentukan teknik pengambilan sampelnya. Apabila menggunakan cluster sampling yang dikombinasikan dengan stratified random sampling, apakah bisa? Cluster dikombinasikan dengan stratified. Cluster sama stratified itu sama loh Kak. Yang membedakan cuman gini, kalau stratified itu mereka homogen. Homogen itu apa ya? Ya sama. Stratified itu maksudnya gini, mungkin kakak pakai, masalahnya milenial itu strata atau tidak ya? Kalau milenial itu kayaknya enggak strata itu. Karena ada Gen Z, ada milenial, ada baby boomers gitu ya. Mungkin itu bisa dijadikan strata, tetapi ya mungkin nanti kita lihatlah. Nah, strata itu sama, stratified itu sama, homogen, milenial toh, nah itu stratified. Perbedaannya antara stratified dengan cluster itu, kalau cluster bisa beda, bisa bermacam-macam. Intinya semua yang di range umur sekitar 30 sampai 45 gitu ya. Nah, itu kan bisa campuran antara Gen Z sama milenial, atau mungkin milenial muda, atau mungkin apa ya sebutannya. Nah, itu cluster. Tapi kalau stratified homogen yang masih sama lah, paling tidak apa namanya, golongannya masih sama. Anak yang sedang sekolah kelas 1 pekerja di satu pabrik, lulusannya S1, S2, S3. Apa homogennya? Mereka semua bekerja di satu pabrik tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya antara cluster sama stratified seperti itu. Lah kalau dikombinasikan, bingung nanti jadinya. Ambil salah satu aja lah, cluster atau stratified. Kalau sesuai judul kakak, mending usul saya pakai stratified ya, kalau disuruh memilih antara cluster dengan stratified. Oh sorry, pakai cluster aja paling aman. Cluster aja paling aman. Kalau stratified nanti kakak harus memilah lagi tuh, milenial itu yang apa dulu ya, milenial yang kerjanya di mana atau tingkat kekayaannya besar atau tidak gitu ya. Nah, pakai cluster aja kalau menurut saya ya gitu. Terus berikutnya, atau saya menggunakan pengambilan sampel purposive sampling. Nah, pakai purposive saja paling gampang. Purposive itu Kak, purposive paling gampang kalau sesuai ini punya kakak ya. Purposive paling gampang karena nanti tinggal pakai teknik untuk menentukan jumlah sampel, kemudian teknik penentuan jumlah sampelnya nanti waktu ini apa namanya, pengambilannya menggunakan purposive sampling gitu. Jumlahnya ada tekniknya, nanti menggunakan apa silakan nanti dipelajari lagi untuk menentukan jumlah sampel ya. Kemudian pengambilannya bagaimana? Nah, ini pakai purposive. Gitu sudah paling gampang itu Kak. Kalau di combine bingung. Biasanya yang kayak gini ini yang kita dulu, seperti saya pun juga waktu pertama kali juga bingung. Kalau di gini ini namanya apa ya? Sebetulnya titik akhirnya yang terakhir apa? Oh, kita itu mengstrata, kemudian juga memilah-milah ya, S1, S2, S3. Kemudian di sini kita juga secara global jumlahnya berapa? Paling gampang kita sebut aja itu pengkategorian, nggak usah sebut nggak usah nyebut itu stratified, tetapi pengkategorian, dimana paling gampangnya waktu ngambil sampelnya itu bagaimana? Oh, langsung diberikan. Nah, berarti ya purposive, siapapun berhak gitu kan. Dari semua 150 yang terstrata S1, S2, S3, kita pilih, kita ambil sampelnya, semua pun berhak untuk menjadi responden. Nah, itu purposive sudah paling gampang seperti itu, paling aman Kak. Nggak usah rumit-rumit gitu ya kalau menurut saya.
Tapi tetap nanti kakak diskusi dengan pembimbing. Enaknya pakai yang mana? Pakai yang cluster atau stratified atau pakai apa tadi? Purposive. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan dikombin-kombin, pusing. Gitu ya kak ya. Oke, yang lainnya silakan. Semoga saya bisa membantu jawaban yang dibutuhkan sama kakak. Gitu ya. Oke.